Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Gunadi Neda Berhak, mahasiswa Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan potensi desa yang ada di Desa Peragaan Daya, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumatera Madura. Di desa saya itu memiliki potensi besar terkait masalah pertanian. Banyak hal sebenarnya, tidak hanya pertanian yang pertama. Yang kedua, perihal soal uh, kesenian, daya kreativitas masyarakat kesenian. Yang ketiga adalah soal potensi bisnis, yang ada di Desa Peragaan Daya. Dan yang keempat itu selain bisnis, bahwa potensi desa yang ada di sana itu terdapat hal-hal yang begitu membangkitkan daya kreativitas, seperti yang ada bisa disebut sebagai desa YouTuber. Nah, pertama, di desa saya itu berbicara potensi masalah pertanian. Kita di desa tidak bisa lepas dari perihal pertanian yang pertama. Karena dari pertanian itulah kemudian masyarakat desa bisa hidup, sehingga potensi di sana yang kemudian bisa dijadikan jalan alternatif untuk kemudian diperhatikan oleh pemerintah desa itu adalah bagaimana pengelolaan pertanian yang baik. Pertanian di daerah saya itu seperti bertani jagung, masyarakat di sana bertani jagung, bertani kacang, ada juga yang bertani bertani seperti istilahnya itu siwalan ya. Jadi yang paling besar di desa saya itu potensi bertaninya itu selain jagung, kacang, dan juga siwalan. Nah, siwalan ini menjadi hal yang begitu diminati oleh masyarakat, sehingga dari siwalan itu kemudian dari pohon siwalan, sebenarnya dari bertani siwalan, pohon siwalan, terus kemudian dijadikan ada dua hal. Pertama yaitu seperti legen, yang kedua dijual buahnya saja. Nah, itu sangat potensial sehingga pemerintah desa di sana sangat memperhatikan itu. Itu yang pertama, potensi desa tentang pertanian. Yang kedua itu soal kesenian. Di desa saya itu tidak bisa lepas dari kesenian, karena di setiap dusun itu banyak pemuda-pemuda yang dengan kreativitasnya muncul sebuah kesenian-kesenian baru. Contohnya adalah Mang Kecil. Di desa saya itu terutama ada seperti marching band. Marching band ini kan secara proses latihan terus untuk menjadikan suatu grup itu sangat susah sekali. Tetapi di desa saya sangat banyak sekali marching band, bahkan per dusun itu punya marching band sendiri. Ada per dusun itu punya marching band, sehingga masyarakat, pemerintah dan juga masyarakat berbondong-bondong dalam rangka untuk mempertahankan budaya ini, mempertahankan tradisi ini, daya kreativitas ini, sehingga itu dijadikan sebagai potensi yang betul-betul membuat desa itu semakin bagus. Bukan hanya marching band saja, sebenarnya banyak. Ada kemudian seperti musik religi. Musik religi kita kenal dengan Banjari, Hapsi. Nah, sebelumnya kita belum pernah mengenal Banjari Hapsi di sana, tapi kemudian ada yang masuk satu, ada yang melatih satu. Baru kemudian berbondong-bondong semua masyarakat per dusun itu juga ingin mendirikan Jamiah Sholawat Al-Banjari itu. Nah, di situ kemudian pemerintah desa memperhatikan itu, sehingga itu potensi sumber daya manusia yang begitu istimewa di desa saya. Selain berbicara kesenian, selain potensi yang ada di kesenian, yang ketiga adalah potensi bisnis. Nah, masyarakat di desa Peragaan Daya itu dalam tanda kutip memiliki
apa istilahnya, memiliki potensi soal berbisnis. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Pragandaya itu dalam gaya hidup, gaya hidup itu tinggi. Tetapi kemudian dengan gaya hidup yang tinggi, ada sisi minusnya, yaitu pendapatannya rendah. Sehingga karena gaya hidup tinggi dengan pendapatan rendah, maka kemudian masyarakat di sana berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas bisnis. Yang mana contoh satu yaitu ada bisnis wifi di sana. Kita di desa, tetapi kemudian memasukkan, kita ya kan, ada salah satu pemuda di sana yang itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan wifi, terus kemudian dijadikan sebagai komoditi bisnis, sehingga wifi itu menyebar luas dan di seluruh pelosok desa. Nah, itu kemudian diapresiasi oleh pemerintah dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa berusaha untuk investasi kepada si pemuda tadi yang sudah melaksanakan aktivitas bisnis wifi ini. Dan wifi ini setiap kepala keluarga, artinya dalam setiap rumah itu memiliki wifi. Ya sekitar kalau 1 bulan itu kita sebagai pemilik rumah itu hanya membayar 50 atau 100.000, dan itu bisa kita manfaatkan untuk satu keluarga gitu. Nah, itu potensi yang sangat begitu besar di desa saya. Selain potensi bisnis, jadi ada apa yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama pertanian, yang kedua sumber daya manusia soal kreativitas, yang ketiga soal potensi bisnis, yang keempat potensi yang sangat istimewa, artinya yang sangat kental dengan ciri khas Pragandaya. Itu kita kenal dulu bahwa desa Pragandaya ini dikenal dengan desa pengemis, ya kan? Dikenal dengan desa pengemis dengan dalih bahwa karena di sana banyak rumah yang berdiri menteng, bangunannya begitu bagus tapi penduduknya tidak ada. Ketika ditelusuri ternyata katanya orang-orangnya mengemis gitu. Nah, tetapi hal itu kemudian masyarakat sadar bahwa dengan mengemis itu tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Sehingga cara berpikir masyarakat kembali ke yang tadi, yaitu dengan potensi yang ada, dengan potensi kesenian, potensi bisnis, potensi dan sebagainya. Maka kemudian cara berpikir masyarakat di sana berbanding terbalik, yang awalnya mengemis sekarang menjadi desa potensial yang disebut desa YouTuber. Nah, awal mula disebut desa YouTuber ini berawal dari wifi itu tadi. Karena mudah akses internet itu sangat mudah. Masyarakat tidak ada tuntutan untuk membeli paket, sehingga artinya dari wifi itu dengan harga murah, yaitu 100.000 atau 50.000 bisa dipakai sebulan, dan itu bisa dipakai seluruh keluarga. Artinya dengan akses internet yang begitu murah, begitu cepat, sehingga masyarakat di sana berusaha untuk membangun daya kreativitas melalui menjadi YouTuber. Ada yang bikin YouTuber soal podcast, ada yang berita nasional, ada yang berita artis, berita apapun itu. Jadi mereka memanfaatkan YouTube. Kemudian mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan ada salah satu pemuda yang kemudian sudah mendapatkan uang dari hasil konten itu. Ada yang jumlahnya sekitar 15 juta. Sehingga ini disoroti oleh pemerintah desa, sehingga orang-orang YouTuber itu kemudian diakomodir, sehingga dijadikan satu oleh pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa yang lain. Sebenarnya sangat banyak yang ingin saya sampaikan, cuma keterbatasan waktu. Yaitu pertama, di desa peragaan itu secara konkret saya jelaskan ada 2 sumber daya. Potensi-potensi yang ada di desa, yaitu sumber daya manusia, potensi sumber daya, dan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya manusia ya diantaranya adalah potensi bisnis, potensi kreativitas, dan juga potensi untuk membangun
kreatif membangun citra Desa Peragaan menjadi desa YouTuber. Yang potensi alam itu kemudian ada seperti biji-bijian seperti jagung, kacang, terus ada pohon siwalan. Itu sangat potensial sekali, sehingga ketika saya rumuskan secara keseluruhan itu sangat tidak cukup, sehingga ini yang kemudian ingin saya sampaikan terkait soal potensi desa yang ada di Peragaan. Mungkin itu cukup, demikian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.